Selamat pagi, kami dari kelompok 1 mengenai analisis kasus keselamatan kerja. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Perkenalkan, nama saya Novelia Tamba dengan NPM S1G022063. Di sini kami menganalisis kecelakaan kerja pada PT Enero anak perusahaan BUMN PT PNX yang dimana terjadi kecelakaan gas beracun ditemukan di tempat tewasnya 3 pekerja pabrik bioetanol Mojokerto. Kecelakaan kerja terjadi di pabrik bioetanol PT Enero, anak perusahaan BUMN PT PNX pada Sabtu tanggal 11 bulan 4 pagi. Saat kejadian terdapat 5 pekerja di dalam kolam pengendapan berisi lumpur campuran spettuas dan yates atau ragi. Hidrogen sulfida tergolong atas gas beracun yang tidak berwarna, mudah terbakar dan berbau seperti telur busuk. Gas ini bisa muncul dari aktivitas bakteri menguraikan bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen. Penyebab kematian para pekerja diduga tewas akibat menghirup gas beracun di kolam pengendapan yang menyebabkan mereka pingsan dan tenggelam di lumpur. Hasil autopsi sementara menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah tenggelam di lumpur. Hasil penelitian juga ditemukan gas hidrogen sulfida atau H2S di dalam kolam pengendapan. Gas H2S adalah gas beracun yang tidak berwarna, mudah terbakar dan membau seperti telur busuk. Gas ini dapat muncul dari aktivitas bakteri yang menguraikan bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen. Kecelakaan terjadi saat 5 pekerja sedang membersihkan kolam pengendapan berisi lumpur campuran spettuas dan ragi. 3 pekerja tiba-tiba tumbang, sementara 1 pekerja berhasil melarikan diri setelah mencium bau menyengat. Seorang kepala satuan keamanan yang mencoba menolong juga ikut jatuh. Polisi telah memeriksa 16 saksi dari unsur karyawan dan manajemen PT Enero, tim laboratorium forensik, Polda dan Dinas Lingkungan Hidup Jatim telah mengambil sampel gas dan lumpur dari kolam pengendapan. Polisi masih menunggu keterangan resmi dari lapor Polda Jatim dan ahli lainnya. Terdapat dugaan bahwa semburan gas beracun disebabkan oleh kebocoran tabung gas persleting di area kolam. Salah seorang korban mencium bau menyengat yang diduga berasal dari kebocoran tabung tersebut. Warga Mojokerto mengeluhkan bau menyengat dari pabrik bioetanol PT Enero tersebut yang mengganggu setiap aktivitas mereka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Ali Stephen Tursaragi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu diagram sebab akibat. Yang pertama yaitu penyebabnya adalah faktor manusia, kemudian kebocoran pada tabung gas, kemudian prosedur keselamatan yang tidak memadai, dan juga kondisi lingkungan kerja yang tidak efisien. Baik, dari penyebab yang saya sebutkan tadi juga memiliki akibat, yaitu yang pertama, pekerja mengalami kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan, kemudian perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar akibat dari penyebab yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Budiman dengan NPM S1G0035. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan rekomendasi kebijakan dalam menangani kasus kecelakaan kerja K3. Dalam rekomendasi ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, pencegahan kecelakaan kerja. Dalam pencegahan kecelakaan kerja ini dilakukan pelatihan dan sertifikasi K3, yang dimana karyawan terutama yang bekerja di area berisiko tinggi harus mendapatkan pelatihan K3 secara berkala. Selanjutnya yaitu penyediaan APD. APD atau alat pelindung diri wajib tersedia dan digunakan dengan benar sesuai jenis pekerjaan. Rekomendasi selanjutnya yaitu tanggap darurat dan penanganan insiden. Dalam tanggap darurat dan penanganan insiden ini terdapat prosedur laporan dan investigasi kecelakaan, yang mana harus ada mekanisme pelaporan yang cepat dan transparan.
serta investigasi menyeluruh terhadap penyebab kecelakaan. Selanjutnya ada penyediaan tim medis dan fasilitas darurat. Perusahaan wajib menyediakan fasilitas medis dan prosedur tanggap untuk mengurangi dampak kecelakaan. Selanjutnya itu ada juga penyuluhan dan evaluasi pasca kecelakaan. Setelah kecelakaan perlu dilakukan evaluasi terjadian serupa di masa depan. Rekomendasi kebijakan selanjutnya yaitu rehabilitasi dan pemulihan pekerja. Di dalam rehabilitasi dan pemulihan pekerja, terdapat dukungan medis dan psikologis, yang dimana perusahaan harus menyediakan akses terhadap layanan kesehatan fisik dan mental bagi pekerja yang terdampak. Dan selanjutnya ada reintegrasi dan pelatihan ulang. Jika pekerja mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja dan mengalami disabilitas akibat kecelakaan, perlu ada program pelatihan ulang atau penyesuaian pekerjaan agar mereka tetap bisa bekerja. Rekomendasi kebijakan yang terakhir yaitu penguatan regulasi dan pengawasan. Di dalam penguatan regulasi dan pengawasan terdapat peningkatan sanksi bagi pelanggar K3, yang dimana pemberian sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai dalam menerapkan standar K3. Selanjutnya terdapat transparansi data kecelakaan kerja. Di dalam transparansi data kecelakaan kerja, pemerintah harus mengelola dan mempublikasikan data kecelakaan kerja untuk meningkatkan kesadaran serta perbaikan kebijakan. Dan implementasi kebijakan ini dapat membantu mengurangi angka kecelakaan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai. Selanjutnya yaitu bagian rencana implementasi. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu identifikasi dan evaluasi risiko. Yang dimaksudkan yaitu melakukan investigasi mendalam terkait penyebab kejadian dan termasuk jenis racun yang terdapat di lokasi. Contohnya yaitu H2 dan CO. Yang kedua yaitu peningkatan keselamatan kerja. Dapat dengan menyediakan alat perlindungan diri yang memadai dan melakukan standar operasional prosedur yang ketat terhadap para pekerja. Yang ketiga yaitu pelatihan dan kesadaran karyawan. Dapat dengan mengadakan pelatihan rutin terkait bahaya gas beracun dan prosedur keselamatan. Juga melakukan simulasi darurat rencana berkala, memastikan semua pekerja memahami tanda-tanda paparan gas beracun dan tindakan evakuasi yang benar. Keempat yaitu pemantauan dan pengawasan lingkungan kerja. Dapat dengan mengembangkan sistem pemantauan gas secara rutin atau bertiap waktu. Lakukan audit keselamatan secara berkala oleh pihak internal dan eksternal. Selanjutnya itu mewajibkan pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja yang terpapar risiko tinggi. 5 yaitu tindakan darurat dan penanganan insiden. Dapat dengan menyediakan fasilitas medis di tempat kerja atau ruang oksigen darurat. Yang keenam yaitu peningkatan regulasi dan kepatuhan dengan menyesuaikan kebijakan internal dengan standar nasional dan internasional.